Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk asesmen 2 bab ke-1 geometri analitis ya. Ya, kita akan membahas tentang persamaan hiperbola, persamaan parabola dan elips ya. Oke. Semangat ya, Dek ya. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Adik bisa buka halaman 27 ya. Parabola y kuadrat dikurangi 6y ditambah 4x ditambah 17 sama dengan 0 mempunyai puncak di titik oke ya Dek ya. Untuk persamaan parabola seperti ini, maka nanti puncaknya itu adalah a, b. Nah, kita rubah dulu ya dalam bentuk y min b kuadrat sama dengan 4p dikalikan x min a. Ya, bentuknya kayak gini ya. Oke. Untuk yang y kita jadikan 1 ya, maka nanti y kuadrat min 6y. Lalu untuk yang bagian x kita pindah ruaskan ke kanan ya, maka nanti min 4x min 17. Sampai sini paham ya? Lah ini kita dibuat menjadi persamaan kuadrat sempurna. Y kuadrat min 6y saya buat kurung kayak gini, kan sama aja y min 6 itu kan sama aja min 3 dikali 2. Nah kayak gitu deh. Min 3 kalikan 2 itu min 6. Nah ini kan kalau saya jabarkan kayak gini ya Dek. Y min 3 kuadrat itu sama dengan y kuadrat min 6y plus 9. Nah harusnya kan ada plus 9 nih. Nah maka biar plus 9 nya hilang, maka ini saya kurangi 9. Gitu ya. Jadi artinya persamaan di bawah sama dengan persamaan di atas. Sama dengan min 4x min 17. Selanjutnya, y min 3 kuadrat sama dengan min 4x min 17. Min 9-nya saya pindahkan ruas ke kanan, maka jadi plus 9. Selanjutnya, y min 3 kuadrat sama dengan min 4x min 17 tambah 9 itu adalah min 8. Lah, maka nanti y min 3 kuadrat sama dengan min 4. Jadi kita buat x plus 2. Sampai sini paham ya Dek ya? Nah ini kan sudah sesuai dengan persamaannya. Ini adalah y min b kuadrat. Di sini adalah 4p x ya, x min a. Kalau misalkan yang ditanya itu adalah p, maka nanti kayak gini. 4p sama dengan min 4, maka p nya adalah min 1. Tetapi kan kita tidak mencari p ya, kita hanya butuh a dan b nya. Oke, maka nanti puncak itu adalah a, b. A-nya tuh berapa Mbak? Ini A-nya. X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya itu adalah min 2. Selanjutnya, B-nya tuh mana Mbak? B-nya di sini. Y min 3 sama dengan 0, maka Y-nya plus 3. Gitu ya. X plus 2 sama dengan 0. Lalu Y min 3 sama dengan 0. Nah, begini ya. Ya, jawabannya adalah min 2,3. Jawabannya B. Pasti bisa ya, Dek. Lanjut ya ke soal nomor 2. Persamaan parabola yang memiliki titik puncak. Puncaknya itu adalah min 2,4. Maka nantinya adalah A kecil, ini B kecil ya. Sejajar, sumbu simetri sejajar sumbu YO. Ternyata ada sumbu simetrinya. Itu sejajar sumbu Y. Nah, kalau misalkan sumbu simetri sejajar dengan sumbu Y, maka artinya persamaan parabolanya kayak gini, Dek. Ini ada sumbu Y ini. Ini sumbu simetrinya. Ya, sejajar dengan sumbu Y. Nah, artinya berarti sumbu simetrinya nanti adalah X sama dengan A. Ya, ini kan X sama dengan A. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, dan melalui titik. Melalui titik, Mbak anggap titiknya ini adalah titik A ya. A-nya itu adalah min 1,3 melalui X, Y. Nah, gitu ya Dek ya. Oke, kita cari persamaan parabolanya. Kita gunakan rumus karena sumbu simetrinya X sama dengan A. Maka nanti rumusnya adalah X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Nah, kita masukkan X min 2, maka X plus 2 kuadrat sama dengan 4P Y min B, maka Y min 4. Nah, P-nya berapa Mbak? Kita cari P ya. Kita masukkan di sini X plus 2
kuadrat sama dengan 4P Y min 4. Selanjutnya titik min 1,3 kita substitusikan. X-nya min 1 ditambah 2 kuadrat, sedangkan Y-nya itu 3. Begitu ya, Dek. Min 1 tambah 2 itu adalah 1, 1 kuadrat itu 1, 4P, 3 kurangi 4 itu adalah min 1. Maka negatif 4P sama dengan 1, P-nya itu negatif 1/4. Ya, kita substitusikan ke sini ya. P-nya itu adalah negatif 1/4. Ya, 4 dibagi dengan min 4 itu kan min 1 ya. Maka nanti persamaan parabolanya itu adalah X plus 2 kuadrat sama dengan min 1 Y min 4. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan min Y plus 4. Maka nanti X kuadrat ditambah 4X, min Y pindah ruas menjadi plus Y, 4 kurangi 4 itu habis. Gitu ya, Dek ya. Maka X kuadrat plus 4X plus Y itu jawabannya adalah poin A. Pasti bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 3. Persamaan garis singgung parabola. Saya punya persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 16X. Ini berarti tipe parabola yang Y kuadrat sama dengan 4PX. Gitu ya, Dek ya. Oke. Sisanya adalah persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita cari gradiennya terlebih dahulu ya. Rumus gradien itu adalah min A per B. Ini A-nya 1, ini B-nya 1, lalu C-nya 3. Berarti min 1 bagi 1, maka gradiennya min 1. Nah, karena tegak lurus, maka artinya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Saya anggap persamaan garis singgungnya itu gradiennya 1 ya, M1-nya ya. Maka ini saya anggap sebagai M2. M2-nya min 1 sama dengan min 1. Maka persamaan garis singgungnya itu gradiennya 1. Ya, kita peroleh ya gradiennya 1. Lalu kita lihat di sini. Kita peroleh 4P sama dengan, ini kan 4P ya. 4P sama dengan 16. Ya, maka nanti P-nya adalah 16 dibagi dengan 4. P-nya sudah ada, M-nya sudah ada. Persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX, maka nanti persamaan garis singgung menggunakan rumus Y sama dengan MX plus P per M. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Maka nanti Y gradiennya 1, maka saya buat X aja, lalu 4 dibagi 1. Y sama dengan X plus 4. Gitu deh, jawabannya adalah E. Ulang lagi ya kalau kepingin lebih paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Koordinat fokus elips X kuadrat, ini persamaan elips ya. Saya punya persamaan elipsnya itu adalah X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah dengan 4X min 4Y ditambah 2 sama dengan 0. Persamaan elips dengan persamaan parabola itu berbeda ya. Langkahnya untuk X dan X kita jadikan 1 ya. Saya buat seperti ini. Maka X kuadrat ditambah 4X saya jadikan 1. 2Y kuadrat sama min 4Y saya jadikan 1. 2-nya pindah ruas maka menjadi min 2. Oke ya. Lalu kita buat menjadi persamaan persamaan kuadrat yang sempurna. X kuadrat plus 4X, jika saya buat persamaan kuadrat sempurna akan menjadi X plus 4X, itu artinya 2 kalikan 2 gitu ya. Nah, ini kembali lagi kalau kita jabarkan kan harusnya kayak gini. X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 kuadrat itu 4. Loh, ini harusnya ada 4-nya Mbak. Loh, kok ini aslinya nggak ada 4-nya? Ya itu oke, kita kurangi dengan 4. Ini dikurangi 4, hasilnya adalah ini ya. Jadi tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk saja ya, tapi nilainya tetap. Selanjutnya yang ini ya Dek, ditambah 2, 2-nya saya keluarkan,
Y kuadrat min 2Y sama dengan min 2. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, X plus 2 kuadrat ditambah 2, ini min 4-nya ke sana deh, nanti min 4-nya pindah terus ke kanan. Y kuadrat min 2Y juga sama, saya buat menjadi persamaan kuadrat sempurna. Jadi kayak gini, Y min 2 itu kan artinya min 1 kalikan 2 ya. Ini kalau kita jabarkan jadi apa mbak? Y kuadrat min 2Y min 1 kuadrat itu plus 1. Ini kalau kita jabarkan harusnya kayak gini. Padahal ini kayak gini nih. Nah nih, berarti kan berlebih 1 ya. Maka saya kurangi 1. Gitu ya. Lalu kita kurang lagi sama dengan min 2 ditambah 4. Ini min 4-nya pindah ke sana. Paham ya dek ya? Ini maksudnya Y min 1 kuadrat kurangi 1 itu sama aja dengan ini. Ya, oke ya. 1 dikurangi 1 kan habis. Jadi tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk saja. Oke ya. Oke, yuk lanjut ya. Saya buat seperti ini. X plus 2 kuadrat ditambah 2Y min 1 kuadrat. Lalu kan harusnya ini 2 kalikan min 1 kan min 2. Tapi saya pindahkan ruas langsung ke kanan ya. Min 2 pindah ke kanan jadinya plus 2. Oke. Nah ini kan jadinya 2 kurangi 2 tuh habis, bersisa 4. Nah untuk persamaan elips itu kan pada umumnya X min P kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Maka ini kan ruas kanannya masih 4 ya dek ya. Kedua ruas saya bagi dengan 4. Maka nanti jadinya bagaimana? X plus 2 kuadrat per 4 ditambah 2 bagi 4 kan jadi setengah ya. Y min 1 kuadrat per 2 ya. Ini 2 dibagi 4 kan jadi setengah. Sama dengan 1. Nah kita udah peroleh nih dek ya. Berarti kita bisa peroleh nanti nilai A-nya itu adalah ini ya. Ini kan bentuknya A kuadrat. Berarti kan A kuadrat sama dengan 4. Berarti A-nya itu adalah 2. Ya, saya buat sini A-nya adalah 2. Selanjutnya, oh ini saya salah ya. Ini B kuadrat. Maaf kok A kuadrat juga, ini B kuadrat ya. Ya, kita punya di sini B kuadrat sama dengan 2. Maka artinya B sama dengan akar 2. Ya, B-nya ketemu akar 2. Selanjutnya, X plus 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 2. Ini adalah P. Oke, P-nya itu adalah min 2. Ya, selanjutnya, Y min 1 sama dengan 0. Maka Y-nya 1. Maka nanti Q-nya ketemu 1. Paham ya dek ya? Untuk mencari rumus fokus elips itu rumusnya apa sih? F1 dan F2. Fokus elips itu rumusnya adalah P plus C, Q. F2-nya adalah P min C, Q. Ya, maka nanti F1, Q-nya sudah kita peroleh adalah 1 ya. Nanti sini F2-nya, Q-nya kita sudah peroleh 1. Lalu P plus C, P-nya itu min 2. C-nya mana mbak? Kita belum mencari C ya. Rumusnya C itu adalah akar A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Ini A kuadrat kurangi B kuadrat ya, maka 4 kurangi 2. Jawabannya adalah akar 2. Ya, maka nanti P plus C, P-nya adalah min 2 ya. Min 2, cukup nggak ya? Bentar ya, saya geser dulu. Oke ya, P plus C min 2 ditambah akar 2. Serta P min C, berarti kan min 2 dikurangi akar 2. Nah, ini jawabannya. Oke, jawaban yang tepat mana deh? Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Min 2 dikurangi akar 2,1, min 2 ditambah akar 2,1. Luar biasa ya. Oke, semangat ya dek ya. Kita di tahun kemarin itu memang tidak ada persamaan elips ya untuk matematika kelas 12. Tahun ini baru ada ini. Semangat ya. Nomor 5. Persamaan elips yang mempunyai puncak ini. Nah, untuk gambaran kalian saya akan gambarkan terlebih dahulu ya titik-titiknya. Nah, ini adalah sumbu Y, di sini adalah sumbu X.
Lalu ada 7, min 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Nah, ini adalah titik 7, min 3. Selanjutnya ada ini, jangan ada ininya ya. Nah, kayak gini aja. Selanjutnya min 3, min 3. 1, 2, 3 ya. Ini adalah min 3. Nah, di sini ada min 3, min 3. Selanjutnya 2,1, ini 2 ya. 1 di sini. Nah, ini adalah 2,1. Selanjutnya 2, min 7, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Nah, di sini 2, min 7. Nah, ya sebagai gambaran elipsnya seperti inilah ya. Nah, elipsnya seperti ini. Oke, maka kita bisa ketemu, ya ini kan lebih panjang. Karena ini lebih panjang, maka ini dikatakan sebagai sumbu mayor ya. Sumbu mayor. Sedangkan ini lebih pendek ya. Ini adalah sumbu minor. Nah, kita lihat ya jaraknya ini berarti yang horizontal itu lebih besar ya. Itu jaraknya 7 ke min 3. Maka nanti 7 dikurangi min 3. Maka jaraknya itu adalah 10. Selanjutnya yang ini jaraknya berapa? Ini berarti lihatnya ke ordinat Y ya. 1 dan min 7. Maka nanti 1 dikurangi dengan min 7. Ya, maka jaraknya adalah 8. Kita bisa menentukan sumbu mayor. Sumbu mayor itu adalah 2A. 2A sama dengan 10. Berarti kan A-nya itu adalah 5. Lalu sumbu minornya adalah ini, 2B. 2B sama dengan 8. Berarti B-nya ketemu 4. A dan B-nya sudah kita peroleh. Lalu kita bisa menentukan pusatnya ya. Ini pusatnya ini. Atau titik tengahnya ya. Berarti kan pusatnya adalah 2, min 3 ya. Ini kan 2, min 3. Ini pusatnya. Ya, maka nanti persamaan elipsnya itu rumusnya adalah X min P kuadrat dibagi dengan A kuadrat ditambah dengan Y min Q kuadrat dibagi dengan B kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti nanti X min P ya, min 2 kuadrat dibagi dengan A kuadrat itu 25 ditambah dengan Y min Q. Q-nya min 3, maka jadi Y plus 3 kuadrat dibagi dengan B kuadrat 16 sama dengan 1. Oke deh, ini jawabannya. X min 2 kuadrat dibagi 25, Y plus 3 kuadrat dibagi 16 sama dengan 1. Ya, karena durasinya sudah lumayan banyak ya. Untuk soal nomor 6 dan selanjutnya kita akan bahas di part selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.